Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nur Hidayat Denhi dengan NPM 1811060463. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS saya, mata kuliah pengembangan kurikulum tentang landasan pengembangan kurikulum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang landasan. Nah, landasan sendiri itu merupakan suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Sedangkan kurikulum sendiri merupakan segala pengalaman dan kegiatan belajar yang dimana itu sudah direncanakan dan terorganisir. Ada landasan filosofisa, di mana filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Nah, di bawah ini saya akan menguraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat. Kaitannya dengan pengembangan kurikulum yaitu aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Dan sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Jadi, kurikulum ini ada 5 secara filsafat landasannya. Nah, menurut Reja Mudia Harjo, terdapat 3 sistem pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya. Di Indonesia pada khususnya, yaitu filsafat idealisme, realisme, dan filsafat pragmatisme, di mana implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi di sini, di Indonesia, 3 landasan tersebut ini harus sesuai dengan minat siswa-siswi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang 3 filsafat umum yang khas pada di Indonesia tersebut. Yang pertama ada filsafat idealisme. Menurut filsafat idealisme, bahwa kenyataan atau realistis pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, mental, maupun material. Yang kedua ada filsafat realisme, di mana kebalikan dari filsafat idealisme, menurutnya realisme memandang bahwa dunia atau realistis adalah bersifat materi. Dan yang ketiga ada filosofis, pragmatisme, di mana memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah atau become. Landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sedangkan kurikulum yaitu upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia menjadi lebih baik dan lebih tertuju. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan tersebut dapat dilakukan dan dapat menyesuaikan dengan pribadi peserta didik masing-masing. Baik penyesuaian dari segi materi ataupun bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Di sini ada perkembangan peserta didik dalam kurikulum. Yang pertama, setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta kebutuhan. Yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari oleh setiap anak di sekolah, perlu disediakan pelajaran pilihan yang sesuai dengan minatnya. Kemudian ada lembaga pendidikan, hendaknya menyediakan bahan ajar yang baik. Yang keempat, ada kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan. Nah, di sini saya akan menguraikan tujuan tersebut. Slide berikutnya ya. Nah, pada psikologis belajar dan kurikulum terdapat 3 aspek. Yang pertama, teori psikologi kognitif. Yang kedua, behavioristik. Dan yang ketiga, ada psikologi humanistik. Selanjutnya ada landasan sosiologi, di mana perkembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pembelajaran tersebut dan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian kebudayaan dan kurikulum, di mana faktor kebudayaan merupakan bagian yang sangat penting. Nah, bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan beberapa pertimbangannya. Yang pertama, individu lahir tidak hanya berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita maupun sikap. Kemudian kurikulum pada dasarnya
harus mengakomodasi aspek sosial dan budaya. Dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum, di mana ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis, yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi sendiri merupakan aplikasi perkembangan zaman, di mana untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum, yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi, dan penggunaan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Kegiatan pendidikan sendiri membutuhkan dukungan dan penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, terus juga ada video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat ini dibutuhkan untuk menunjang pengembangan kurikulum dan juga agar mempermudah siswa-siswi dalam proses pembelajarannya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi landasan pengembangan kurikulum, terutama di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.